Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa TV One rahimakumullah. Berjumpa lagi alhamdulillah dengan saya Dr. Yulen Azhari SOC SHMH. Kita akan mengangkat tema bela negara menurut ajaran Islam. Ini sangat penting sekali kita sampaikan kepada khalayak ramai, terkhusus masyarakat Indonesia yang sangat kita cintai ini, mengingat di negara kita ini adalah negara pujaan sebenarnya, negara yang sangat diperhatikan dunia internasional. Kenapa? Kita berbagai macam culture, budaya, adat istiadat, kebiasaan, warna kulit, bahasa aja kita ribuan bahasa. Pulau lebih kurang 17.000 pulau. Begitu juga adat istiadat. Begitu juga warna kulit. Tetapi kita bisa bersatu. Itu salah satu poin yang sangat besar, yang sangat positif di mata kancah dunia internasional. Hadirin para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hal ini, tentunya kita sebagai generasi milenial, kaum muda, kita tidak bisa berpangku tangan. Kita tidak akan bisa berleha-leha atau bersantai-santai, tidak mau mempersiapkan mengisi kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Yang sebagaimana diproklamatorkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945. Kita harus mengisi kemerdekaan negara kita yang tercinta ini dengan berbagai macam talenta, berbagai macam skill, berbagai macam keilmuan. Kita tidak boleh terlena terbuai dengan kondisi yang ada pada saat ini. Ada pepatah bahwa mengatakan negara Indonesia itu adalah subur, negara yang banyak sumber daya alamnya, negara yang kaya raya, tapi kita tidak boleh terlena dengan kondisi seperti ini tuh. Kalau kita terbuai, makanya kita ternina bobokkan dengan kondisi seperti ini. Tetapi kita tidak mau menggali sumber daya kita sendiri, SDM-nya kita yang masih kurang. Baru dikatakan warga negara yang baik adalah warga negara yang mempersiapkan kemerdekaan kita ini, mengisi kemerdekaan kita ini dengan berbagai macam kegiatan yang positif tentunya. Terutama jelas dasar pertama untuk menjadi orang yang baik itu adalah agama. Dia tidak punya agama, tidak punya akidah, maka dirinya akan menjadi orang yang merugi, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahnya tidak bagus, karena kalau pondasi agamanya tidak bagus, ngajinya tidak bagus, baru dilengkapi dengan kegiatan keilmuan, baru dikatakan menjadi seorang yang warga negara bela negaraisme. Telah diatur dalam pasal 27 ayat 3, pasal 30 bahwa kita harus ikut serta, warga negara wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Di pasal 30 wajib ikut serta dalam mempertahankan wilayah keutuhan negara kita yang tercinta. Nah, ini harus kita benar-benar kita patenkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi seorang yang benar-benar mempersiapkan talenta, keilmuan yang bagus pada diri kita, terutama generasi milenial yang ada pada saat ini. Kita harus giat mencari ilmu. Ilmu apapun yang penting itu adalah ilmu kebajikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara manusia yang lain. Allah sudah atur itu. Sudah ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mujadalah ayat 11 ini ya. Seterusnya, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di dalam nusa bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Ibarat sapu lidi. Sapu lidi kalau satu
kuat, ya kuat kok satu, apalagi lidinya kuat. Tetapi kalau didatangkan dengan lidi-lidi yang lain, diikat menjadi satu, maka akan jadi paripurna kekuatan itu, akan menjadi kokoh. Makanya adanya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini gunanya adalah untuk memperkokoh kesatuan di negara kita, bumi persada yang tercinta ini. Sangat disayangkan apabila kita di negara kita yang tercinta ini terdapat ya saling menjelek-jelekan antar agama, saling menjelek-jelekan antar budaya, etnis dan segala macam. Padahal di Al-Qur'an sudah diatur, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Tali agama Allah itu ya tali agama Allah, talinya memang Allah persatukan, bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Kalau kita bisa memaklumi, bisa mengindahkan semua perbedaan yang ada, maka itu akan menjadi rahmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bahayanya kalau kita tidak bisa menerima perbedaan yang ada, mengegokan diri kita masing-masing. Padahal Rasulullah itu ada suri teladannya bagus sekali. Udah kita jelaskan di dalam surat Al-Ahzab itu ya. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa telah tersimpan suri teladan Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan yang baik. Nah itu kita ikuti, bahwa Rasulullah itu adalah seorang bela negara. Rasulullah itu menjaga wilayahnya dari rongrongan musuh. Bahkan kalau orang yang mati dalam membela harga diri, membela negaranya, membela wilayahnya, dia akan mati syahid. Subhanallah. Sudah ada ketentuannya bahwa kita itu mulia. Kita mempertahankan negara kesatuan kita yang tercinta ini. Kenapa kita harus menjaga harkat martabat negara kita yang tercinta ini? Bahwa kita harus menjadi seorang yang patriotisme, menjadi seorang yang bangsawan, negarawan. Bagaimana sih agar kita dijadikan atau bisa dikasih menjadi seorang yang negarawan, negara bela negaraisme? Itu adalah warga negara yang mengingat jasa para pahlawannya, ya. Mengingat jasa para pahlawan. Kita tidak akan bisa besar seperti ini, negara kita tidak akan bisa besar seperti ini tanpa kita mengingat jasa para pahlawan. Kita akan berbeda dengan negara-negara yang sudah maju di luar sana, bahwa mereka akan lebih menghargai itu, apa itu museum peninggalan bersejarah, ya. Itu mereka sangat menghargai karena mereka mengingat, oh disinilah jasa para pahlawan dahulu kala. Itu akan terpatri pada sanubari kita bahwa kita itu punya pahlawan yang sangat luar biasa di dalam mempertahankan negara kita yang tercinta ini.